Halo, hai, halo. Geng, kembali lagi di video Jalan Tikus. Seperti kita semua ketahui, internet udah jadi bagian dari hidup manusia masa kini ya. Karena tanpa internet, kamu tentu nggak bisa chattingan sama mantan kan? Ups. Udah gitu kamu juga nggak bisa update status di Facebook. Dan yang lebih gawatnya lagi, kamu nggak bisa buka situs dan channel Jalan Tikus. Wah, pasti serasa di neraka deh. Nih ya, internet itu diciptakan, dikembangkan, atau ditemukan oleh negara Amerika Serikat yang awalnya bernama ARPANET, alias Advanced Research Project Agency Network. Terus gimana kalau kita bandingin dengan Indonesia ya? Mari kita lihat dari aspek kecepatan di Amerika Serikat dan pada setiap negara bagian. Di sana, kecepatan minimal yang mereka miliki sebesar 10 MB per second alias Mbps. Jadi, buat download lagu Despacito aja hanya butuh waktu 0,8 detik doang. Gokil kan? Lalu gimana dengan kota besar atau bahkan ibu kotanya seperti Washington DC? Ternyata nih, kecepatan internet di sana dapat menempuh 30 MB per second. Baik di Washington DC maupun di negara bagian Amerika lainnya yang cukup besar, sebut aja New York, Florida, California, Los Angeles, dan lainnya. Tunggu, ada lagi nih yang bikin takjub. Titik terbesar untuk mencapai koneksi internet paling tinggi sejauh ini di muka bumi terletak di pusat kantor NASA di Washington DC. Di sana, kamu dapat mendownload lagu Despacito hanya dengan waktu 0,0009 detik alias kurang dari sepersekian waktumu bernafas. Tahu kenapa? Sebab kecepatan internet di kantor NASA sendiri sebesar 90 GB per second atau setara 90.000 MB per second. Modar! Lalu apa kabarnya Indonesia? Kalau mau bandingin dari angka sih cukup memprihatinkan, geng. Dimana angkanya hanya setengah dari Amerika Serikat. Di tahun 2015 aja, Indonesia tercatat punya koneksi rata-rata 4,9 MB per second. Sedih ya. Tapi kok bisa ya? Apa sih faktornya? Kabel. Wrong. Geografis. Wrong. Atau teknologi. Ternyata semuanya berkaitan erat, geng. Faktor terbesar datang dari perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah dalam mengembangkan telekomunikasi. Kalau di Amerika ada namanya Comcast, Verizon, AT&T, dan lainnya, sementara di Indonesia kita punya Telkomsel, Indosat, XL, dan sebagainya. Nah, di negeri Paman Sam, pemerintahnya bekerja sama dengan AT&T berani mengeluarkan anggaran sebesar 428 juta US dollar per tahunnya atau setara dengan 5,7 triliun rupiah. Waduh, 5,7 triliun bisa dipakai buat beli apa aja tuh ya? 4 pesawat Boeing 737, 85 Lamborghini Veneno, 2.500 Avanza Veloz, atau bahkan 428 miliar bakso urat sapi loh, geng. Jadi lapar. Balik lagi ke negara tercinta. Dibandingkan Amerika yang rela ngeluarin uang triliun-triliunan, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Telkomsel justru hanya mampu mengeluarkan 844 miliar rupiah per tahunnya. Dari segi anggaran aja udah kelihatan kan bedanya? Dan faktanya, di Indonesia sendiri masih terdapat banyak daerah yang belum kebagian akses internet lantaran letak geografis yang sangat sulit kejangkau. Bandingkan dengan Amerika, di mana mereka telah memaksimalkan penggunaan kabel fiber optik sebagai teknologi terkini dalam internet. Sementara di sini, provider yang menggunakan kabel fiber optik bisa dihitung dengan jari, geng. Ya, bisa dihitung pakai jari tangan dan kaki lah ya. Anyway, kalau kita tarik secara global, ada yang namanya Akamai Technologies. Nah, mereka inilah yang menciptakan peringkat dalam kategori kecepatan internet. Dan pada kuartal pertama di tahun 2016, Indonesia berhasil menduduki peringkat ketiga se-Asia Pasifik, geng. Yeay! Berbeda halnya ketika ngomongin rata-rata kecepatan akses internet dunia. Indonesia hanya mampu menempati urutan ke-94 sih, geng. Tapi jangan sedih dulu. Seiring berjalannya waktu, infrastruktur dalam dunia maya di Indonesia juga dijamin akan berkembang kok. Makanya, ayo dukung program-program pemerintah dalam meningkatkan kualitas internet di Indonesia. Well, sekian informasi yang dapat Jalan Tikus sajikan buat kamu. Seperti biasa ya, geng, sebelum kamu tutup dan pindah ke video Jalan Tikus lainnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Jalan Tikus. Ah iya, komentarnya juga jangan lupa ya. Bye!